Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada hari ini tanggal 6 Februari 2023 saya akan menyampaikan materi ilmu kesehatan hewan tentang penyakit pada hewan anjing dan kucing. Itu hewan pet animal. Pet animal itu sesungguhnya hanya anjing dan kucing. Kenapa? Karena yang bisa nurut atau bisa jinak itu sebenarnya hanya dua itu. Yang jinak sesungguhnya itu hanya dua itu, anjing sama kucing. Yang lain contoh harimau, tetap enggak bisa. Harimau suatu saat dia ada kondisi tertentu dia tetap akan menyerang kita. Atau harimau. Contoh musang tidak bisa. Artinya ada kondisi tertentu dia tetap akan menyerang. Tapi kalau anjing kucing kondisi terkritis pun dia tidak akan hianat. Itu anjing sama kucing. Nah, makanya kadang-kadang istilahnya kita bisa belajar dari anjing sama kucing. Tapi kalau ular nggak bisa. Ular itu segimana juga tetap dia akan hianat. Suatu saat katakanlah dia kelaparan, dia akan memangsa. Jadi sifat dasar dia akan jahat. Tetapi sifat jahat dia akan keluar gitu. Tapi kalau anjing kucing enggak. Jadi anjing itu kalau kucing contohnya, kalau memang dia sudah sama kita, istilahnya udah menyatu sama kita, dia juga akan nurut sama kita. Anjing juga demikian. Makanya kisah dan paling hebat adalah anjing. Makanya banyak kisah kan di Al-Qur'an itu berapa banyak anjing diceritakan tentang ketaatannya pada majikannya. Itu kalau anjing luar biasa. Itu hanya anjing. Jadi nomor satu anjing, nomor dua kucing. Nggak bisa dipungkiri itu. Nah, ini penyakit parvovirus. Nah, jadi parvovirus atau sering disebut dengan panleukopenia. Panleukopenia. Ini jadi kalau pada anjing itu namanya CPV 2. Ini mah hanya kode ya. Jadi kanin itu artinya anjing parvovirus. Kalau pada kucing FPV atau CPV 1. Jadi felin, ini felin. Felin parvovirus. Atau kanin parvovirus 1, tipe 1. Nah, ini kemudian jadi kalau pada anjing CPV 2 penyebabnya virusnya, kalau pada kucing CPV 1 atau felin parvovirus. Nah, kemudian gejala masa inkubasi penyakit ini, jadi dari terinfeksi sampai muncul gejala kritis masa inkubasi itu rata-rata antara 3 sampai 7 hari, lebih satu minggu. Jadi 3 sampai 7 hari itu. Jadi ketika contoh katakanlah ada kucing atau anjing bergaul sama anjing atau kucing yang sakit ini, dia akan tertular. Kalau imunitasnya jelek akan muncul gejala klinisnya itu setelah 3 sampai 7 hari. Sama dengan pilek, samalah. Pilek itu lebih seperti itu. Kalau yang semuanya terinfeksi, contoh saya pilek ini berdekat sama saya, semuanya terinfeksi, tertular. Cuman ada yang muncul klinis, ada yang tidak. Yang muncul klinis tandanya berarti imunitasnya rendah. Kalau yang tidak muncul klinis berarti imunitasnya bagus itu. Karena ini virus. Nah, kemudian ini biasa menyerang rata-rata di umur di bawah 3 bulan. Mau anjing mau kucing rata-rata 3 bulan. Jarang sekali menyerang pada anjing atau kucing umur tua, jarang sekali. Jadi, kemudian nanti akan muncul lagi itu setelah biasanya dia menjelang di 6 bulan sampai 8 bulan muncul lagi itu. Jadi dia antara 6
sampai 8 bulan. Nah, setelah setahun sana lolos itu jarang karena kanin parvovirus maupun violent parvovirus. Jadi parvovirus ini intinya menyerang usia di bawah 1 tahun, tapi paling sering di bawah 3 bulan. Itu aja intinya. Nah, kemudian setelah itu gejala klinis. Nah, gejala klinis yang paling mencolok adalah ini diare. Jadi bukan menenjak tapi diare. Jadi fasenya encer. Di awal diarenya tidak bau. Di awal klinis ini diarenya tidak bau, hanya encer saja. Diarenya hanya encer. Nah, kemudian nanti kalau sudah berlangsung 3 hari, diarenya akan menjadi bau. Kenapa? Karena ada infeksi sekundere oleh bakteri. Kalau sudah bau itu wajib dikasih antibiotik. Nah, itu paling spesifik adalah diare dan tidak bau. Nah, kemudian yang berikutnya adalah muntah. Nah, muntah warnanya kuning kalau pada kucing. Nah, kalau pada anjing terkadang ini ada berdarah. Muntahnya ini bukan muntah makanan, paham ya? Jadi bukan muntah makanan. Karena kucing itu biasa muntah, tapi muntahnya makanan. Contoh dia memakan kadal gitu. Dan kemudian katakanlah kurang tercerna dimuntahkan. Jadi muntahnya bukan bentuk makanan, bukan ingesta, tapi bentuknya cairan, paham ya? Muntahnya bentuknya cairan itu dari lambung. Jadi muntahnya bentuknya cairan. Jadi kalau pada bukan bentuk makanan, atau makanan sedikit gitu. Nah, kemudian saya itu demam, cenderung demam tinggi. Ini. Jadi kalau pada kucing ini suhunya 42, kadang-kadang sampai 42,5 sampai 43 kalau sampai demam itu. Cuman ketika nanti sudah menjelang katakanlah parah itu istilahnya enggak ditangani, itu dia hipotermal. Jadi suhunya malah rendah. Biasanya sampai 34, 35 itu biasanya karena kita 34, 35 itu tandanya sudah mau meninggal dunia. Tapi enggak usah khawatir, masih bisa disupport selama diobati. Jadi kalau udah suhunya udah diraba. Jadi kalau anjing kucing itu normalnya kan di 40, 41 itu masih normal. Anjing kucing itu normal, tapi udah 42 itu dia udah demam tinggi. Nah, nanti kalau suhunya sampai dia 38 itu dia sudah hipotermal. 39 masih sedikit normal. 39 40 untuk kucing-kucing besar, ukurannya besar 39 40. Tapi kalau dia sampai suhunya katakanlah 36 37 itu dia udah hipotermal. Lah, itu. Nah, pada saat demam tadi suhu tinggi 42, itu moncong hidung sangat kering. Jadi moncong hidungnya kering. Nah, kemudian kadang-kadang ketika sudah sampai demam tinggi ini ditandai dengan adanya kekejangan. Jadi kejang, jadi kejangnya ini karena demam tinggi dan sesak nafas. Kejang dan sesak nafas. Kenapa? Karena pada saat demam tinggi ini pembuluh darah mengalami konstriksi termasuk pernafasan. Jadi penyempitan pembuluh darah dan penyempitan bronkus mengakibatkan inspirasi oksigen kurang sehingga makanya sesak nafas. Jadi kalau sudah agak kejang ini nafasnya, jadi kalau didengarkan dengan stetoskop akan sangat nafasnya akan pendek-pendek. Itu nafas. Jadi parvovirus itu nafas pendek. Nah, kemudian yang gejala berikutnya diare, muntah, demam, kemudian atau hipotermal, kemudian dehidrasi. Jadi dehidrasi. Kenapa? Karena diare tadi, dehidrasi. Lah, dan cenderung kusam lah. Jadi posisi terutama kalau kucing ya, nampak sekali kusamnya. Nah, kusamnya nampak. Jadi kondisinya kelihatan kusam, jelek gitu. Jadi bulunya kelihatan kusam sekali. Bulunya sangat kusam sekali. Itu gejala klinis. Jadi yang spesifik adalah diare sama
muntah. Muntahnya bukan makanan tapi muntah cairan berwarna kuning. Kalau pada anjing juga sama, muntah. Nah, dan biasa terjadi di umur di bawah 3 bulan. Kalaupun muncul lagi di bawah umur 8 bulan atau di bawah 1 tahun. Setelah itu jarang terjadi parvovirus. Kenapa? Logikanya dia sudah dapat imunitas dari lapangan sekalipun tidak divaksin. Nah, dan nyata terbukti vaksin tidak menjamin. Kenapa? Bukan salah secara keimanan vaksinnya, tapi hampir semua vaksin yang ada di Indonesia ini adalah vaksin impor dari Eropa. Ada Prancis, dari Amerika. Jadi tidak mungkin efektif karena pasti beda tipe. Jadi artinya ketika vaksin yang divaksinkan tadi tetap efektif menghasilkan antibodi dengan jenis virus dari Eropa. Nah, ketika ada virus yang ada di lapangan Indonesia tidak menjawab, makanya banyak kan yang sudah divaksin tetap saja kena parvovirus. Jadi bagaimana sarannya? Saran saya untuk Indonesia silahkan divaksin selama vaksinnya dari Indonesia. Kalau vaksinnya masih di luar negeri tidak usah divaksin karena percuma. Jadi percuma. Enggak apa-apa, ini saya menyampaikan apa adanya, ini adalah keilmuan. Saya membantu masyarakat. Kemudian cara diagnosa tadi pemeriksaan fisik nggak mungkin harus lab-laban, itu fisik karena harus pakai test kit, repot, jadi keburu mati kalau kita uji lab. Jadi intinya dengan pemeriksaan fisik mengenali gejala klinis yang berat ini, insya Allah kita sudah tahu ini adalah parvovirus. Nah, kemudian saya itu pengobatan dan penanganan. Nah, ini pengobatan dan penanganan saat terjadi demam, ini paling penting langsung diberikan anti demam, obat demam. Contohnya kontrakol. Nah, kontrakol ini karena kucing ini rata-rata beratnya paling kalau kucing ras anggap aja paling baru sekitar ya 6 on ya, 5 sampai 6 ya. Kalau kucing lokal paling ya 3 sampai 4 on gitu. Jadi dosisnya juga harus hati-hati. Ini dosisnya kalau untuk kontrakol ini 0,1 sampai maksimal 0,2 mili aja maksimal per 500 gram berat badan. 0,1 sampai 0,2 mili per 500 kilogram per 500 gram ya. Per 500 gram ya. Arti setengah kilo per 500 gram berat badan. Nah, ini karena obatnya terlalu kecil diencerkan dengan Aquades. Kalau bisa disuntikkan, kenapa? Kalau dicekokkan akan tambah muntah. Karena pahit nanti hipersalivasi. Nah, kalau kondisi parvovirus memang harus disuntik, misalkan disuntik. Ya, setelah itu kita memberikan vitamin. Nah, vitamin yang multivit injek, itu mengandung B1, B6, B12 sama ADE yang akan mempercepat membantu metabolisme secara umum. Ini obatnya multivit. Jadi mengandung B kompleks, juga mengandung vitamin A, ADE. Dan vitamin C jangan terlalu tinggi. Karena jangan pernah kondisi lagi sakit klinis begini kita memberikan vitamin C tunggal dosis besar, jangan pernah. Ini akan memperparah keadaan. Vitamin C itu berguna ketika katakanlah istilahnya belum sakit untuk sebagai imunitas. Kondisi sakit dengan dosis tinggi berbahaya, kecuali sariawan. Nah, kalau radang program mulut itu vitamin C paling cepat. Tapi kalau untuk penyakit infeksi virus, vitamin C, makanya kemarin pada saat corona pola kasih vitamin C dosis tinggi, ya pada mati. Kenapa? Karena vitamin C ini sifatnya asam. Ya, ketika asam masuk aliran darah mengakibatkan konstriksi pembuluh darah, aliran darah menjadi tambah lambat, darah mengental. Nah, kemudian apalagi ke lambung. Nah, ini kan yang namanya siapa ini? Kucing lagi parvovirus ini kan karena lambungnya ini. Nah, ini ditambah dikasih vitamin C, ini akan menambah asidosis lambung, menambah keasaman lambung. Jadi boleh dengan vitamin C yang dalam bentuk kumpulan sama vitamin B kompleks dengan kadar yang rendah. Tidak boleh vitamin C dosis tinggi. Ya, kecuali untuk pengobatan. Kecuali kalau sariawan. Nah, kalau sariawan pun paling bagus vitamin C itu bagaimana? Oral. Kenapa? Memang dia karena asam tadi, secara ini dia bahasanya kaustik sedikit membakar sehingga cepat menutup radang. Jadi sebenarnya begitu sebenarnya fungsi vitamin C. Gitu.
bukan sebagai antioksidannya, bukan ya, karena dia sebenarnya kaustik. Nah, kemudian setelah itu vitamin C kemudian diberikan antibiotik, tetap antibiotik. Kenapa? Untuk mencegah infeksi sekunder, karena tidak pernah infeksi virus itu akan berdiri sendiri, nanti pasti akan diiringi dengan infeksi bakteri. Jadi untuk mencegah itu kita berikan dulu antibiotik. Apa? Antibiotik yang spesifik terhadap infeksi bakteri pencernaan, apa? Sulfatrim. Jadi intinya obatnya kontrakol, multivit, kemudian sulfatrim. Nah, setelah itu kemudian jika dehidrasi, ini diberikan air minum yang mengandung elektrolit atau air minum infusan itu aja. Jadi NaCl fisiologisnya manusia itu, atau ringer laktat. Lebih bagus ringer laktat. Ringer laktat itu mengandung Ca, Na, K, Cl, magnesium. Lebih bagus infus itu yang ringer laktat, bukan NaCl fisiologis, tapi ringer laktat, karena ini untuk recovery cepat. Kasih air minumnya itu, jadi diberikan air minumnya itu. Atau jika tidak ada itu, diberikan air minum, yang penting jangan pernah air minum dingin, harus hangat. Kenapa? Untuk menstabilkan suhu tubuh. Air minum hangat itu gunakanlah air putih hangat matang dicampur dengan strong fit. Itu sama dengan ringer laktat, karena mengandung Ca, Mg, Na, B1, B6. Itu strong fit itu paling efektif untuk minum. Tapi rasanya jangan sampai tidak enak. Nah, makanya kasih strong fit pada air minum. Kalau kadarnya 200 ml, yang baca kita mengajarkan 200 ml itu kita berikan cukup 1 ml. 1 ml. Jadi kalau 1 liter berarti cukup 5 mili. Nah, 5 mili. Ya, kemudian diuji sama kita. Rasanya kalau katakanlah rasanya terlalu, misalnya katakanlah masih enggak enak, karena sama palatabilitasnya kucing sama kita sama. Dia harus itu enak. Itu diturunkan kadarnya 1 mili per 200 mili. Kemudian ditambah dengan apa? Air gula. Dengan gulanya jangan banyak-banyak juga. Gulanya cukup berapa? Gulanya ini 1 sendok makan itu per 1 liter, berarti kurang lebih 200 ml itu, 200 ml air itu 1 sendok teh. 1 sendok teh. Nah, terus bagaimana kalau kasih air kelapa? Boleh, selama mau air kelapa muda itu paling bagus. Kasih air kelapa muda bagus. Nah, kondisi seperti ini kucing nafsu makan turun, ngedrop. Nafsu makan juga ngedrop. Ini harus disuapin. Karena ngedrop, dia nggak mau minum. Karena kalau udah nggak mau minum, nggak mau makan, nanti mengakibatkan mati. Nah, makanya untuk merangsang nafsu makannya gunakanlah Primavit Gel. Nah, Primavit Gel ini kan banyak mengandung vitamin dan minyak ikan. Jadi itu nanti akan merangsang makan. Jadi Primavit Gel. Gunakan Primavit Gel untuk merangsang makan dan sebagai nutrisi. Primavit Gel. Nah, kalau tindakan infus, yang infus kucing sulit, apalagi kucing 500 gram. Nah, kalau mau infus bukan diinfus, tapi disuntik secara seputan. Seputan menggunakan apa? Menggunakan ada produk yang mengandung kalsium sama vitamin B1, B6, B12, itu namanya Calcivit Inject itu. Ada Calcivit Inject itu, kalau kucingnya baca 500 gram itu Calcivit itu berarti saya hitungkan dulu. Itu 0,5 mili Calcivit ya. Terutama ini yang udah tegang. 0,5 mili Calcivit ditambah Aquades. Ditambah Aquades atau NaCl fisiologis manusia itu. Aquades sebanyak 2,5 mili menjadi 3 mili. Kemudian disuntikkan subkutan. Subkutan di mana? Bukan di punggung, tapi di depannya paha. Jadi belakang rusuk, depan paha belakang. Kemudian subkutan disuntikkan di situ karena tempatnya longgar, nanti akan diabsorpsi. Jangan di punggung. Di punggung resiko. Kalau di punggung itu di situ
susunan saraf pusat dari otak ke tulang belakang. Nanti kalau tidak pas berbahaya. Karena itu, jadi kalau usahakan nyuntik seputan jangan pernah di atas punggung. Jadi apalagi mersitin apa itu ivermectin jangan pernah di atas punggung, tapi di situ. Nah, kemudian penanganannya berikan air minum terus menerus. Kalau perlu disuapin sehari 3 kali. Berapa banyak ukurannya air minum seperti yang tadi saya sebutkan di atas itu air minum. Jadi contohnya beratnya 500 gram. Ini dehidrasi rata-rata 10%. Berarti dia kurang lebih butuh asupan cairan 50 mili. 50 mili itu kalau diukur berarti kurang lebih 3 sendok makan lebih lah. 3 sendok makan. Jadi 50 mili dalam 12 jam. Per 12 jam harus masuk air minum kurang lebih 50 mili. Memberikan jangan sekaligus, jadi bertahap. Jadi yang penting biasanya pagi, siang dan sore. Yang penting sejumlah air 50 mili. 50 mili masuk ke dalam tubuhnya kucing tersebut. Kalau anjing juga dengan mengalihkan. Paham? Nah, setelah itu kemudian berikan pemanas, penghangat. Jadi biarpun suhunya tinggi, demam itu dia malah sebenarnya kedinginan. Jadi dikasih penghangat. Jadi usahakan dikasih alas pel atau anduk yang bersih. Bukan pel bekas ya, jadi artinya yang kapal itu kan tebal. Jadi pel atau handuk yang hangat, kemudian dihangat, kemudian di situ dikasih inkubator, dikasih pemanas bolam. Nah, kalau bolam terlalu kepanasan, ya berikan yang neon. Karena bolam itu yang kuning itu ya, sama neon itu panas bolam. Makanya kalau bolam cukup 5 watt. Tapi kalau kita menggunakan neon itu 10 watt. Kalau paling aman mendingan menggunakan neon. Karena kalau menggunakan bolam, kalau kepanasan juga parah, mengakibatkan dehidrasi. Paham ya? Itu. Kemudian makanannya harus kembalikan ke makanan normal. Tidak boleh menggunakan makanan pelet. Jadi makanannya apa? Gunakan paling bagus adalah ikan. Kalau untuk kucing ikan, kalau untuk anjing berikan ayam. Itu jadi penanganan daripada parvovirus yang paling penting penanganan ini. Jadi biar siapapun ketika punya hewan kesayangan anjing atau kucing terjadi gejala klinis seperti ini, kemudian bisa menangani seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya katakanlah sudah parah dikonsultasikan atau dibawa ke dokter hewan. Demikian yang saya sampaikan. Saya Dr. Muhammad Burhan menyampaikan materi penyakit parvovirus pada anjing dan kucing ini untuk membantu pecinta anjing dan kucing dan nilai-nilai kemanusiaan terhadap hewan kesayangan anjing dan kucing. Terima kasih. Insyaallah bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.